Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setianingsih Rosita Dewi pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi mengenai prinsip dan praktik ekonomi Islam. Topik bahasanya ada 4. Yang pertama, muamalah. Yang kedua, syirkah. Yang ketiga, perbankan. Dan yang terakhir, asuransi syariah. Yang pertama kita bahas muamalah, mulai dari pengertiannya. Pengertian muamalah ada 2, yaitu menurut fikih Islam, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, dan lain-lain. Pengertian yang kedua adalah menurut Kamus Bahasa Indonesia, muamalah adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan seperti pergaulan, perdata, dan sebagainya. Muamalah bentuknya juga bermacam. Yang pertama ada jual beli. Jual beli menurut syariat Islam adalah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Dalam topik jual beli ini, kita akan membahas 3 bahasan lainnya, yaitu syarat, khiyar, dan riba. Yang pertama, syarat jual beli. Ada 3. Untuk syarat penjual dan pembeli. Baik penjual maupun pembeli hendaknya baligh dan juga berakal sehat. Selanjutnya, atas kehendak sendiri artinya tidak ada paksaan. Kemudian untuk syarat uang dan barang, harus halal dan suci. Barang yang diperjualbelikan juga barangnya bermanfaat, di mana keadaan barang dapat diserah terima dan diketahui oleh penjual dan pembeli. Tentunya barang dan uang tersebut adalah milik sendiri, bukan milik orang lain. Yang terakhir ada ijab qabul. Seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Kemudian pembeli menjawab, baiklah, saya beli. Artinya ijab qabul ini sebagai bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Di mana macam-macam khiyar ada. Yang pertama, khiyar majelis. Adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. Dalam khiyar majelis ini, baik penjual ataupun pembeli dapat memutuskan lanjut atau dibatalkannya suatu transaksi. Selanjutnya ada khiyar syarat, adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat 3 hari. Maksudnya, penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi atau tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. Yang terakhir, khiyar aibi atau cacat, adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibeli jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, dengan catatan harus segera dikembalikan. Kemudian riba. Pasti kita semua sering atau pernah mendengar kata riba. Apa sih itu riba sebenarnya? Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang, di mana segala bentuk riba hukumnya haram. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Macam-macam riba. Yang pertama, ada riba fadli. Adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, ada emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun dengan berat 11 gram. Selanjutnya riba qardi
adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberikan kelebihan saat mengembalikannya. Misalnya, A bersedia meminjam uang sebesar 100.000 pada B, asalkan B bersedia mengembalikannya sebesar 115.000. Riba korti ini bentuknya seperti bunga pinjaman. Selanjutnya ada riba yadi, adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Riba yadi ini seperti penjualan kacang atau ketela yang masih berada dalam tanah. Yang terakhir ada riba nasi'ah, adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya, membeli buah-buahan saat masih kecil atau saat masih belum matang, kemudian buah-buahan tersebut akan diserah terima ketika sudah matang atau layak dipetik. Macam-macam muamalah yang kedua adalah utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian, tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Memberi utang kepada seseorang berarti menolongnya dan sangat dianjurkan oleh agama. Utang piutang juga memiliki rukun agar utang piutang menjadi sah. Yang pertama, adanya pihak yang berutang dan yang berpiutang. Selanjutnya ada harta atau barang. Dan yang terakhir adalah lafaz kesepakatan. Misalnya, saya utangkan ini kepadamu. Kemudian yang berutang menjawab, ya, saya utang dulu beberapa hari lagi. Sebutkan dengan jelas beberapa hari tersebut. Atau jika sudah punya, akan saya lunasi. Macam-macam muamalah yang ketiga adalah sewa-menyewa. Di mana sewa-menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Sewa-menyewa juga memiliki syarat dan rukun, tentunya agar sah. Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah balik dan berakal sehat. Kemudian, sewa-menyewa adalah atas kemauan sendiri, artinya tidak karena dipaksa. Kemudian barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya, bukan milik orang lain. Selanjutnya, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Dan yang terakhir, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Dalam hal sewa-menyewa atau kontrak tenaga kerja, harus diketahui beberapa hal. Yang pertama, jenis pekerjaan dan jam kerjanya. Yang kedua, berapa lama masa kerja. Yang ketiga, berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya. Yang keempat, tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain kalau ada. Kita masuk ke topik yang kedua, yaitu syirkah. Kata syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Pengertian tersebut adalah pengertian secara bahasa. Selanjutnya, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pengertian tersebut menurut istilah. Rukun syirkah. Yang pertama, ada dua belah pihak yang berakad atau disebut aqdani, di mana syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahliyah dan melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Yang kedua, objek akad yang disebut dengan ma'qud alaihi mencakup pekerjaan atau modal
Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Yang terakhir, akad atau yang disebut juga dengan istilah sigot. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Kemudian syirkah memiliki 6 macam. Yang pertama, syirkah mainan. Yang kedua, syirkah abdan. Yang ketiga, syirkah wujud. Yang keempat, syirkah mufawadah. Yang kelima, mudarobah. Dan yang keenam ada musaqoh, mudaro'ah, dan muhabaroh. Kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank Islam. Bank Islam ini biasa disebut dengan bank syariah, di mana bank Islam ini menerapkan cara-cara yang bersih dari riba. Cara yang bersih dari riba yang diterapkan dalam bank syariah atau bank Islam ini adalah mudharabah, musyarakah, wadi'ah, qardul hasan, dan murabahah. Kita masuk topik yang terakhir, yaitu asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan at-ta'min, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Prinsip-prinsip dari asuransi syariah. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh atau jaiz. Dengan suatu ketentuan produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Asuransi dalam ajaran Islam merupakan salah satu upaya seorang muslim yang didasarkan nilai tauhid. Setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya setiap jiwa tidak memiliki daya apapun ketika menerima musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghadapi musibah tersebut ada beberapa cara. Yang pertama, menanggungnya sendiri. Yang kedua, mengalihkan risiko ke pihak lain, atau yang ketiga, mengelolanya bersama-sama. Adapun perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, di mana asuransi syariah tidak menggunakan prinsip transfer risiko seperti yang diterapkan pada asuransi konvensional. Selain itu, asuransi konvensional mengenal dana hangus, sedangkan asuransi syariah tidak. Pada intinya, asuransi syariah jelas lebih bermanfaat dan lebih aman daripada asuransi konvensional. Sekian materi prinsip dan praktek ekonomi Islam. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.